Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikil mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama tentu mari kita senantiasa dari hati yang paling mendalam mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal shalih. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau di dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu kita tumbuhkan satu kesadaran bahwasanya setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu pasti membawa manfaat dan maslahat untuk hamba itu sendiri. Sebaliknya, setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentu akan membawa mudarat dan keburukan bagi hamba itu sendiri. Satu contoh, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah asma Allah Subhanahu wa taala itu pada waktu pagi dan petang. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, zikir ini artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita sudah berzikir dengan sebenar-benarnya zikir, maka artinya kita akan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala sekaligus akan menyadari kelemahan kita sebagai seorang hamba. Maka sebagaimana yang saya sampaikan tadi, apabila satu amalan itu sudah diperintahkan oleh Allah, pasti akan membawa kemanfaatan. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan tentang beberapa manfaat dari zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ketenangan hidup, akan diberikan hati yang tenang, sehingga di dalam hidup dan kehidupannya dia akan jauh dari rasa gelisah dan kekhawatiran. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu
wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Misalkan ketika kita mengalami masalah ekonomi, kemudian kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat akan kebesaran kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah zat yang maha kaya, bahwa Allah lah tempat kita meminta, maka kegelisahan itu akan hilang. Masalah apapun saja, ketika kita sudah kembalikan itu kepada Allah, maka itu akan menjadi solusi kehidupan. Itu akan menenangkan hati kita. Namun sebaliknya, ketika kita sudah merasa kita mampu mengatasi permasalahan diri kita sendiri, mungkin kita termasuk orang yang punya banyak harta, kemudian kita merasa bisa mengatasi segala kesulitan kita dengan harta yang kita miliki, itu justru adalah suatu kesalahan. Karena seberapapun banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, itu belum tentu akan bisa memberikan ketenangan dalam hatinya. Kurang apa orang-orang yang korupsi itu? Rata-rata orang-orang yang sudah mempunyai harta yang banyak, mendapatkan penghasilan yang di atas rata-rata, toh nyatanya mereka masih korupsi. Ini bukti bahwa mereka orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah, maka hatinya pun akan jauh dari ketenangan. Yang kedua, manfaat bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka akan senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Fadkuruni, ingatlah engkau sekalian kepada aku, adzkurkum, maka aku pun akan mengingat engkau. Sehingga ketika kita itu terbiasa dalam kehidupan kita itu memperbanyak zikir kepada Allah, satu ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan, sebesar dan seberat apapun permasalahan itu, maka Allah Ta'ala akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Yang mungkin dengan jalan yang tidak kita sangka-sangka, mungkin dengan jalan yang tidak kita kira-kira, mungkin dari jalan yang di luar prediksi dan perhitungan kita. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dzikrullah, sudah terbiasa mengingat Allah. Sehingga a'rifillah firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah engkau kepada Allah Ta'ala di kala engkau lapang, maka nanti Allah Ta'ala akan mengingat engkau di kala engkau dalam keadaan sempit, di kala engkau dalam keadaan kesulitan. Kalau kita baca sejarah para nabi-nabi terdahulu, betapa para nabi dan rasul di dalam mengemban misi risalah dakwah, ketika beliau-beliau itu menghadapi permasalahan yang sulit, maka Allah Ta'ala datang memberikan pertolongannya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak menyangka kalau kobaran api yang sudah berada di hadapannya, yang siap membakar dirinya itu akan menjadi dingin. Sama sekali Nabi Ibrahim tidak menyangka. Nabi Ibrahim hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka datanglah pertolongan Allah Ta'ala yang di luar perkiraan Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam ketika sudah berada dalam situasi yang sulit, dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ketika itu beliau dan pengikutnya sudah berada di tepi lautan merah, depan lautan, belakang musuh semakin mendekat. Nabi Musa sama sekali tidak menyangka kalau kemudian lautan yang demikian luas membentang itu akan terbelah menjadi dua, dan Nabi Musa pun melewati lautan itu dengan selamat. Ini semua bukti ketika orang itu banyak-banyak mengingat Allah, maka Allah Ta'ala akan mengingat dia ketika dia dalam keadaan kesulitan. Fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan jadilah engkau sebagai hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah, dan jangan sekali-kali engkau mengingkari aku. Yang ketiga, yang terakhir, orang-orang yang banyak mengingat Allah itu mereka akan mendapatkan keberuntungan.
dan akan menjadikan hati mereka itu menjadi hati yang bersih, hati yang tidak terkotori oleh penyakit-penyakit hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakkah. Beruntunglah orang yang ia itu mensucikan hatinya. Wa dzakara asma rabbih, dan mereka selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, selalu mengingat kepada Tuhannya. Fashollah, dan kemudian mereka mendirikan sholat. Maka para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa hati kita ini tidak pernah bergeser sedikit pun dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, dan kita menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai seorang hamba, sehingga dengan demikian Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita dalam kehidupan di dunia ini, bahkan sampai di akhirat nanti. Demikian yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu renungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin, Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma sallimna ya Allah min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.